Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Biasa. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang nggak masuk? Ibu presensi dulu ya. Ya. Iva, Masuk. Tia, Masuk. Rizka, Masuk. Wahyu, hadir. Ya, berarti hadir semua ya. Lengkap ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat bulat, positif dan negatif. Gitu ya. Siapa yang udah tahu bilangan berpangkat bulat, positif dan negatif itu seperti apa? Belum. Oke, kita belajar bareng-bareng ya. Nah, buat apa sih belajar bilangan berpangkat itu? Gunanya itu buat apa? Kita kehidupan sehari-hari itu gunanya buat apa? Kita belajar kayak gini. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Nggak. Jadi kalau misalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita ada gerak cahaya gitu kan pakainya pangkat. Terus kalau misalkan dalam biologi gitu juga pakainya pangkat, misalkan pembelahan sel, pembelahan mikroba seperti itu. Nah, terus sekarang kita akan mulai belajar tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu ada dua. Yang pertama ada bilangan berpangkat bulat negatif. Terus yang kedua itu ada bilangan berpangkat bulat positif. Apa sih bedanya? Kira-kira bedanya apa dari bulat positif dan bulat negatif? Min dan plus. Min dan plus? Kayak gimana min dan plus? Kayak gimana? Min dan plus ya. Jadi kita mau belajar dulu tentang bilangan berpangkat bulat positif. Jadi artinya apa? Kalau misalkan ada A pangkat N, berarti A kali A kali A kali A sampai A-nya ini sebanyak N kali. Itu ya. Jadi kalau misalkan bilangan berpangkat itu ada A kali A kali A kali A. Nah, A-nya ini sama dengan banyaknya ada N kali. Ini kalau untuk A pangkat N. Itu ya. Nah, terus bisa dituliskan dengan rumus seperti ini. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dengan A-nya itu sebanyak N kali. Itu ya. Syaratnya apa sih? Syaratnya adalah yang pertama, A itu disebut sebagai bilangan pokok. Tahu kan bilangan pokok? Nah, terus kalau yang kedua, A itu adalah bilangan real. Kemarin kan kita udah belajar ya tentang bilangan real. Terus yang ketiga, N-nya itu harus bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif seperti apa? Kemarin juga kita udah belajar. Bilangan bulat positif itu yang angka 1, dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tuh. Sekarang kita masuk ke contohnya. Contoh pertama, misalkan ada 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kalau mau dibuat dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif, berarti penulisannya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Jadi apa yang harus dilakukan? Hitung tiganya. Iya, ada berapa? Ada berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti angka 3-nya ada berapa? 6. Kalau dituliskan bisa seperti apa? 3 pangkat 6. Iya, 3 pangkat 6. Pinter sekali. Nah, terus untuk contoh yang kedua ya. Biar kalian lebih paham, kalau misalkan ada 2P kali 2P kali 2P.
Gimana tuh langkah pertamanya kayak gimana? Jadi kita anggap 2P itu sama dengan A. Tadi kan rumusnya bilangan berpangkat A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A. Berarti jumlahnya ada berapa? 3. Ada 3. Berarti iya, tapi pakai kurung ya. Dalam kurung gitu. Terus selanjutnya kita ada contoh yang ketiga nih. Contoh yang ketiga, kalau misalkan ada 5 per A kali 5 per A kali 5 per A kali 5 per A. Apa jawabannya? 5 per A pangkat 4. Pangkat 4. Ya, pakai kurung ya. Kenapa pangkatnya 4? Karena kan itu ada 4. Ya, betul sekali. Jadi kita hitung 5 per A-nya ada 4, jadinya 5 per A pangkat 4. Oke, pintar. Bentar. Mama nulis. Yang mana yang mau ditulis? 5 atas 3. 4. Ini. Yang berikutnya ya, tentang sifat bilangan bulat berpangkat. Jadi dalam bilangan bulat berpangkat itu ada beberapa sifat. Sifatnya apa? Nah, jika ada A, B anggota himpunan bilangan real dan M, N adalah bilangan bulat positif, maka sifat yang pertama adalah kalau ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Paham ya? Untuk sifat yang kedua, jika ada A pangkat M per A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikurangi N, di mana M-nya itu lebih dari N, gitu ya. Terus sifat yang ketiga, jika ada A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali M, gitu ya. Terus kalau sifat yang keempat, kalau misalkan ada A kali B dipangkatkan N, berarti dia sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N, gitu ya. Terus selanjutnya ada bilangan berpangkat 0. Apa sih bilangan berpangkat 0? Tadi kan ada 4 sifat, ya kan? 4 sifat tadi apa aja? Yang pertama, coba. A pangkat N A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Sifat yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N, di mana M-nya bisa lebih dari dari N. Terus sifat yang ketiga apa? A pangkat M Pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Sifat yang keempat apa? A kali B A kali B pangkat dipangkatkan N sama dengan A pangkat A pangkat N kali B pangkat B pangkat N. Nah, dari keempat sifat ini kita bisa cari tentang bilangan berpangkat 0. Jadi untuk sifat yang kedua ya, A pangkat M per A pangkat N itu kan sama dengan A pangkat M min N, di mana M-nya itu lebih dari N, ya kan? Nah, itu kan untuk nilai M lebih dari N. Seandainya kalau kita ganti M-nya itu jadi sama dengan N, gimana? 0. Kenapa bisa 0?
Iya. Karena sama ya, karena M-nya sama dengan N, berarti kalau A pangkat M min N itu kan sama ya? M sama dengan N, berarti pangkatnya bernilai 0. Pinter. Jadi A pangkat M per A pangkat N sama dengan kan A pangkat M min N. Kalau misalkan M-nya itu sama dengan N, maka A pangkat M per A pangkat M, karena sama, kita bisa ganti dua-duanya jadi M atau jadi N ya, karena sama dengan A pangkat M min M. Kalau misalkan ada suatu bilangan dikurangkan dengan bilangan itu sendiri, sama dengan apa? 1. Suatu bilangan dikurangkan dengan bilangan itu sendiri. Ada 1 spidol dikurangkan dengan 1 spidol lagi. Habis ya. Jadi 0. Makanya kalau A pangkat M min M, berarti kan sama dengan A pangkat 0, ya kan? A pangkat 0, berarti A pangkat M per A pangkat M sama dengan 1. Ya, 1. Dapat 1 dari mana? A pangkat 0. A pangkat 0 kan sama dengan 1. Maka 1 sama dengan A pangkat 0. Jadi nilai pangkat 0 dari sebarang bilangan bulat bukan 0 akan bernilai 1. Jadi bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1. Ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Kita membahas tentang bilangan berpangkat bulat negatif. Balik lagi ke sifat-sifat yang tadi, 4 sifat ini kan. Kita lihat sifat yang kedua lagi, A pangkat M per A pangkat N itu kan sama dengan A pangkat M min N, di mana M-nya lebih dari N. Nah, gimana kalau hasilnya nilai M-nya itu sama dengan 0? Gimana? Minus, ya, pinter sekali. Jadi kita coba ya, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. M-nya, kita masukkan M-nya sama dengan 0. Gimana? Nih, A pangkat 0 berarti kan ya, karena M-nya kan yang di atas, per A pangkat N sama dengan A pangkat 0 min N. Nah, A pangkat 0 min N. Jadinya A pangkat 0 balik lagi ke bilangan berpangkat 0 tadi. Berapapun bilangan jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1. 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Ya. Jadi bisa dilihat bahwa jika nilai pangkat dari suatu bilangan adalah negatif, maka berlaku A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, atau A pangkat N itu bisa dituliskan dengan 1 per A pangkat negatif N. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Kita lanjut nih ya. Oke. Coba kita ada contoh nih. Kalau misalkan ada setengah dikali setengah dikali setengah kali setengah kali setengah, kita mau tuliskan ke bilangan berpangkat bulat negatif. Jadi gimana? Langkah pertama apa? Mengubah setengah menjadi pangkat negatif. Boleh. Terus selanjutnya mengubahnya gimana? Atau bisa kita hitung dulu setengahnya ada berapa. Coba dihitung ada berapa? 5. Hitung setengahnya dikalikan berapa kali? Ada 5 kan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Bisa kita tuliskan dengan setengah pangkat 5. Atau, nah, berarti
1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 sebanyak 5 kali bisa kita tuliskan dengan 1/2 pangkat 5, atau bisa kita tuliskan dengan 1/5/2 pangkat 5, atau sama dengan 2 pangkat min 5. Sampai sini paham? Ya, coba kita kerjakan LKK-nya ya. Jadi di sini Ibu punya lembar kerja kelompok. Yang di sini kalian akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Kita bikin game temukan pasanganmu. Jadi nanti setiap orang mengambil satu kocokan ini. Nah, di dalam kocokan ini ada contoh soal dan dia termasuk ke dalam bilangan bulat positif atau ke dalam bilangan bulat negatif. Nah, jadi kalian bisa menemukan pasangan kalian dari kocokan ini ya. Oke. Silahkan yang pertama ambil. Boleh dibuka, Bu? Boleh. Temukan pasangannya ya. Sudah ketemu pasangannya? Kalau sudah, kalian jadi satu kelompok dengan pasangannya masing-masing? Sudah? Ibu bagikan LKK-nya ya. Silahkan dicermati dulu dalam LKK-nya. Dituliskan kelompok berapa, kemudian dituliskan nama anggotanya. Untuk yang kelompok bilangan bulat, bilangan berpangkat bulat positif, silahkan mengerjakan yang pangkat bulat positif. Untuk kelompok yang pangkat bulat negatif, silahkan kerjakan yang bagian pangkat bulat negatif. Itu ya. Sudah? Sudah dituliskan nama kelompoknya? Sudah. Jangan lupa dibaca petunjuk kegiatannya seperti apa. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan ya, menuliskan jawabannya. Ada kesulitan? Kesulitan enggak? Bentar, Bu. Gimana kelompok 2 ada kesulitan? Bentar, Bu. Kelompok 2 untuk pangkat bulat negatif. Ada kesulitan? Bu, ini bentar matanya. Ini sampai sini gimana? Sama mana? Oh iya, boleh. Lanjutin lagi nggak? Sampai situ aja nggak apa-apa. Yang ini gimana kesulitannya? Ini Bu. Pangkat 1, dia pangkat 2. Mak ini
katanya 6 ini itu ikut yang belakangnya apa 1/6? 1/6. Jadi yang dipangkatkan cuma yang di dalam Di kurung. dalam kurung. Oh, jadi ini nggak dipakai Tapi kan dia dikalikan. Jadi 6 dikali A plus B dipangkatkan min 7. Jangan lupa perintah di soalnya dibaca ya. Kelompok 1 masih ada kesulitan. Kelompok 2 gimana, masih ada kesulitan? Yo. Tenang lagi yuk, neng kelas siswa. Kelompok 1 ada kesulitan. Udah selesai. Yang kelompok 2 gimana? udah selesai Bu. Udah selesai? Iya. Oke. Sekarang masing-masing dari kelompok kalian perwakilan maju ke depan untuk menuliskan jawabannya. Ada masing-masing kelompok mendapatkan 3 soal. Jadi bisa dibagi ya. Kan satu tim ada 2 orang. Ayo silakan. Setengah berarti. Ya boleh. Setengah. Oke. Mau kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Ditunjuk aja Bu. Ditunjuk. Jauh mumpah. Ditunjuk. Jadi yang kelompok 1 dulu ya. Yang kelompok 1 maju ke depan. Siapa yang mau maju kelompok 1? Kelompok 1 yang maju duluan siapa? Iya. Udah? Udah sekalian dijelaskan sama teman-temannya. Perhatikan ya, ya teman-temannya.
hasilnya 81 dikalikan 4 pangkat 2 hasilnya 16 sama dengan 81 kali 16 1296. Gimana teman-teman? Ya. Ya. Bener ya? Ya. Ya, hasilnya bener. Tepuk tangan untuk Setia dulu. Nah, untuk nomor 2 kelompok 1 udah. Coba jelaskan ke teman-temannya, perhatikan ya. Perhatikan. Oke, ini ya soalnya yang nomor 2, tentukan hasil dari 5 pangkat 3 dikalikan pangkat 5 pangkat 3 dipangkatkan 2. Ya. Hasilnya 5 pangkat 3 kali 2 sama dengan 56. 5 pangkat 6 atau sama dengan 15,625. Bener ya? Ya. Ini 5 pangkat 6. Oke, yang nomor 3 gimana? 72 kali 3 pangkat 4 hasilnya 72 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Ya, jadi kalau berdasarkan sifat-sifat tadi 72 dikali 3 dipangkatkan 4 bisa kita tuliskan dengan 72 dipangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Sampai sini boleh. Kalau mau diteruskan untuk mendapatkan hasilnya boleh. Jadi sampai sini aja boleh. Oke, makasih ya. Malia, tepuk tangan dong buat Malia. Selanjutnya untuk kelompok 2 ya. Ayo yang kelompok 2 pertama mau maju ke depan, siapa dulu? Ya. Oke, teman-teman perhatikan penjelasannya Mbak Mia dulu ya. Jadi kalau yang nomor 1 itu kan soalnya 1/6 dikali A plus B pangkat min 7. Nah, 6 itu satu kesatuan sama pembilangnya, sama angka satunya itu.
Jadi yang dipangkatkan itu cuma yang di dalam kurung. Jadinya hasilnya A plus B pangkat 7 per 6 sama dengan A pangkat 7 plus B pangkat 7 per 6. Bener nggak? Bener nggak menurut teman-teman? Ada yang bingung nggak? Kenapa kok bisa dari 1 per 6 dikali A plus B pangkat min 7 sama dengan A plus B pangkat 7 per 6? Kenapa bisa ada di sini? Satunya kemana? Masuk ke satuan. Satunya kemana? Satunya kemana? Satunya itu di depan sini. Ya, jadi kalau angka 1 misalkan dikalikan dengan bilangan lain tidak disebutkan tidak apa-apa ya. Jadi boleh dituliskan di sini 1 kali A plus B dipangkatkan 7 per 6 atau satunya nggak ditulisin. Bisa A plus B dipangkatkan 7 per 6. Nah, berdasarkan sifat yang tadi udah kita pelajari, A plus B dipangkatkan 7 bisa dituliskan dengan A pangkat 7 plus B pangkat 7 per 6. Ya, kalau nomor 2 gimana? Ini benar ya berarti ya. Kalau nomor 2 itu kan soalnya X pangkat 1 Y kali Y pangkat 2 per 2 kali Z pangkat 6 sama dengan kalau dari sifat yang tadi udah dipelajari dan yang udah diajarkan sama Bu Indah itu kan ada sifat. Jadi untuk kelompok 2 ini kan mendapatkan materi soal tentang pangkat bulat negatif gitu kan. Soal nomor 2 perintahnya suruh ngapain? Nyatakan dengan pangkat negatif bilangan berpangkat di bawah ini. Nah, berarti dari soal yang ini disuruh menyatakan ke dalam bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, langkahnya gimana? Kalau misalkan bilangan berpangkat bulat negatif itu kan A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N, ya kan? Ya. Atau A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, ya kan? Ya. Lihat dari sifat ini. Jadi kelompok 2 ini mengikuti aturan ini. Perintahnya kan dijadikan menjadi pangkat bulat negatif. Nah, jadi seperti ini ya, berdasarkan definisi dari bilangan berpangkat bulat negatif. Jadi pangkatnya itu semua negatif. Iya, dijadikan pangkat negatif. Iya, pangkat bulat negatif. Benar ya? Ya. Sampai sini udah paham? Ya. Nah, sekarang untuk kelompok 2 yang soal nomor 3. Siapa?
mendengarkan penjelasan Mbak Rizka ya. Soal nomor 3 gimana? Dibacain dulu soalnya. Berapakah hasil dari 3 min 2? 3 Pangkat pangkat 2. 3 pangkat min 2 sama dengan 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/9. Teman-teman paham nggak dengan penjelasan Mbak Rizka? Gimana? 3 pangkat min 2 sama dengan, bisa dituliskan dengan 1/3 pangkat 2. Kenapa? Dilihat dari definisi bilangan berpangkat bulat negatif ya. Terus 3 pangkat 2 hasilnya berapa? 9. Jadi 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/9. Bener ya? Ya. Terima kasih Mbak Rizka. Oke, tepuk tangan buat Mbak Rizka. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua ya. Nah, jadi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 masing-masing sudah mengerjakan 3 soal. Nah, 3 soal ini tentang bilangan berpangkat bulat, positif, dan negatif. Kita tarik kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini ya. Kita membahas tentang bilangan berpangkat bulat, negatif, dan positif. Untuk pangkat bulat positif tadi seperti apa? Ayo, masih ingat nggak? Untuk bilangan berpangkat bulat positif tadi seperti apa? A kali A. Kalau misalkan ada A pangkat N, dapat dituliskan dengan A kali A kali A kali N sampai N. sebanyak N kali. N kali ya ini. Terus kalau misalkan bilangan berpangkat bulat negatif, dapat dituliskan seperti apa? A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N, atau A pangkat N dapat dituliskan dengan 1/A pangkat min N. Itu ya. Terus dari bilangan berpangkat sendiri mempunyai 4 sifat. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Sifat yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N, di mana M-nya lebih dari N. Sifat yang ketiga, A pangkat M kali pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Oke, terus sifat yang terakhir, yang keempat, A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat B. Oke, pinter semuanya ya. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini kita cukupkan ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan berakar, akar ya. Jadi iya, akar pangkat dan lain-lain tentang sifat-sifatnya juga. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.